Shalom pemirsa, apa kabarnya Anda dimanapun Anda berada? Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Tentunya sudah banyak episode yang ditayangkan di layar kaca Anda yang sudah sangat memberkati keberadaan kita. Untuk itu kami terus merindukan partisipasi Anda dalam program acara ini, diantaranya melalui pertanyaan, komentar, dan saran yang bisa dikirimkan melalui SMS di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita semua warga negara pada umumnya memiliki yang namanya kartu identitas atau tanda kependudukan. Dan biasanya ada beberapa kolom yang terisi di sana untuk menunjukkan siapa kita. Misalnya diantaranya kolom kepercayaan atau agama. Kalau kita adalah Kristen, kita akan mengisinya di sana adalah kita Kristen. Kalau kita non-Kristen, ya kita akan menulisnya yang bukan Kristen tentunya. Nah, ini merupakan identitas kita. Pertanyaannya adalah, apa yang tertera di sana, apakah sejatinya demikian di dalam kehidupan kita? Ada lelucon yang mengatakan begini, jangan-jangan KTP-nya tertulis Kristen, pada waktunya kelak yang masuk surga itu hanya KTP-nya saja, tetapi orangnya entah kemana. Nah, pada episode ini kita akan membahas mengenai orang Kristen KTP. Dan tetap masih bersama dengan hambanya Pendeta Ezra Souru. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Baik, shalom saudara-saudara. Baik, puji Tuhan, kita akan membahas sebagaimana dikatakan tadi, kita akan membahas soal orang Kristen KTP. Saudara, dalam dunia ini ada banyak hal ya yang bersifat jasmani yang kalau kita tidak bisa membedakannya, kita akan rugi, ya. Kalau saudara tidak bisa membedakan mana uang asli dan uang palsu, saudara dengan mudah tertipu, ya. Beberapa waktu yang lalu kita lihat, bahkan ada beras palsu pun ada, ya. Kalau saudara tidak bisa membedakan beras asli dan beras palsu, yang saudara makan mungkin plastik, ya, dan bukan beras sungguh-sungguh. Dan macam-macam yang palsu itu ada. Tapi saudara, kalau dalam hal jasmani itu hanya akan mengakibatkan kerugian secara jasmani. Tapi bagaimana kalau yang palsu itu adalah dalam perkara-perkara rohani? Ya, Alkitab membicarakan ada banyak yang palsu. Ada nabi yang benar, tapi ada nabi yang palsu. Ada rasul yang benar, ada rasul yang palsu. Ada guru yang benar, ada guru yang palsu. Ada iman yang benar, ada iman yang palsu. Dan masih banyak yang lain. Dan bagi saya, ada juga orang Kristen yang asli atau benar, tapi ada orang Kristen yang palsu. Nah, orang Kristen yang palsu ini, sebagaimana tadi dikatakan, KTP-nya saja Kristen, tapi dia tidak sungguh-sungguh Kristen. Nah, yang paling susah sebagaimana saya katakan kali lalu adalah bahwa orang sakit yang kira dirinya sehat, itu lebih parah karena dia tidak membutuhkan dokter atau obat. Orang bodoh kalau mengira diri pintar itu bermasalah. Orang melarat rasa diri kaya, itu repot. Ya. Tapi orang Kristen yang sebenarnya bukan Kristen sungguh-sungguh, tapi dia kira dia Kristen sungguh-sungguh, ini masalah. Nah, dan saya percaya ada banyak orang di dalam gereja yang KTP-nya Kristen, tapi mereka tidak Kristen sungguh-sungguh. Bahkan ada orang yang bilang, saya ini dari kecil sudah Kristen. Saya bilang, saya tidak percaya ada orang lahir sudah Kristen. Kalau sejak dari lahir beragama Kristen, ya. Karena begitu lahir, ada yang langsung dibaptis, lalu beragama Kristen. Karena dari keluarga yang Kristen, nenek moyang Kristen, lahir langsung beragama Kristen. Tapi kalau lahir langsung Kristen, tidak ada. Kekristenan dimulai saat orang percaya Yesus. Jadi kalau tahun saudara lahir 1960 sampai 2018 belum pernah terima Yesus, saudara masih kafir sampai hari ini. Tapi kalau saudara 2018 saudara terima Yesus, kekristenanmu baru start di sini. Kamu sepanjang 1960 sampai 2018 beragama Kristen, tapi belum Kristen. Sejak Kristen, kamu Kristen sejak dari 2018, sejak kamu percaya Yesus. Baru kamu jadi Kristen. Tapi saudara, berapa banyak orang yang sebenarnya bukan Kristen, tapi KTP-nya Kristen. Kristen palsu. Saya yakin sangat banyak.
Saya tinggal di daerah yang mayoritas Kristen, ya. Dan dalam pengalaman pelayanan ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, desa-desa, saya sadar bahwa ada begitu banyak orang Kristen, ternyata orang Kristen KTP. Ada banyak guru sekolah minggu, orang Kristen KTP. Ada banyak majelis gereja, orang Kristen KTP. Bahkan terlalu banyak pendeta yang juga adalah orang Kristen KTP. Karena itu saudara, hari ini saya akan mengajak kita belajar soal orang Kristen KTP. Saudara, apakah istilah Kristen KTP ini kita membuatnya sendiri? Itu bukan terminologi Alkitab. Ada yang bilang orang Kristen KTP karena KTP-nya yang Kristen. Tapi ada yang membuatnya menjadi panjang. Orang Kristen KTP artinya Kristen tanpa pertobatan. Katanya begitu. Saudara, saya pernah dengan teman KKR di kampung. Pelosok. Lalu dia khotbah. Kalau ada orang Kristen KTP hari ini, serahkan diri. Habis acara KKR, saudara, apa yang terjadi? Ada orang tua cari saya. Bawa KTP-nya, Pak, ini. Loh, untuk apa, Pak? Tadi kan Pak Pendeta ada khotbah bilang, serahkan diri, ini KTP saya. Ya. Nah, yang dimaksudkan dengan Kristen KTP maksudnya tercantum, tercatat. Dan saya sadar, ada banyak orang anggota gereja, tapi bukan anggota kerajaan Allah. Ya. Nah, istilah ini, Kristen KTP ini, terminologi yang dibuat. Tapi bukan istilah Alkitab. Tapi biarpun Alkitab tidak ada istilah Kristen KTP, tapi Alkitab dipenuhi dengan contoh-contoh orang yang sebenarnya palsu. Mereka kelihatannya orang percaya, tapi tidak. Ya, kita bisa lihat bahkan dari Perjanjian Lama. Ya, di Perjanjian Lama ada orang seperti Korah, Datan, Abiram di Bilangan 16. Ada di kitab Yosua pasal 7 ada yang namanya Akan. Lalu juga Raja Saul itu juga boleh dibilang sebagai orang yang orang percaya palsu. Tapi dalam Perjanjian Baru juga ada Ananias, Safira. Pasti Kristen KTP. Kenapa? Karena kalau mereka Kristen sejati, mereka menipu dan datang satu kali keluarkan kata putus napas. Kalau mereka orang Kristen sejati, tidak mungkin Tuhan membunuh mereka secara langsung seperti ini. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa mereka Kristen KTP. Ada Simon tukang sihir dalam Kisah pasal 8. Ada Diotrefes dalam 3 Yohanes 9:10. Ada banyak. Saudara ingat Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ada lalang menjelang malam, ada gandum menjelang malam datanglah musuh menaburkan benih lalang. Besok dilihat, wah, lalang dan gandum tumbuh bersama. Ya, mirip sekali. Lalu murid-murid mau cabut, pekerja mau cabut, tuannya bilang jangan. Sekarang ini masih begini, kalau mau cabut, jangan-jangan mau cabut lalang, gandum juga ikut tercabut. Biarkanlah tumbuh bersama, ya. Nanti akan ketahuan mana yang lalang, mana yang gandum. Itu berarti bahwa lalang dan gandum ini mirip sekali. Orang susah bedakan mana lalang, mana gandum. Maka jangan kira orang Kristen KTP bisa mirip sekali dengan orang Kristen asli. Berdoa bisa. Doa syafaat panjang bisa. Baca Alkitab juga. Melayani juga bisa. Voka group juga bisa. Paduan suara bisa. Khotbah pun bisa. Mirip sekali dengan yang asli. Tapi mereka palsu. Karena mereka lalang. Dan dalam gereja Kristen sekarang terlalu banyak lalang di antara gandum. Menurut saya mungkin kita harus balik sedikit. Bukan lalang di antara gandum. Sekarang mungkin gandum di antara lalang. Ya, karena Kristen sejati lebih sedikit daripada Kristen yang palsu ini, ya. Di dalam Yohanes pasal 15, Yesus bicara tentang pokok anggur, ya. Ada ranting-ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Padahal ada dalam pokok anggur yang sama. Pokok anggur ini Kristus. Ada ranting-ranting yang berbuah, ini orang Kristen sejati. Tapi ada ranting yang tidak berbuah. Ini orang Kristen KTP. Nyangkut juga di sini. Tapi tidak berbuah. Itu akan ditebang satu hari nanti. Dan bahwa ada ranting yang tidak berbuah. Ini menunjukkan bahwa ini gambaran dari orang Kristen KTP. Coba baca Matius 7, 21-22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan. Berarti mereka ini kayaknya Tuhan penuh mulut ini. Terus, bukankah kami Bernubuat, mereka bernubuat? Lalu bikin apa lagi? mengusir setan, Usir setan. Apa lagi? mengadakan banyak mujizat. Bayangkan mereka bernubuat, usir setan, lalu juga bikin mujizat. Semuanya dalam namamu, nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Terjadi. Bikin nubuat, dalam nama Yesus jadi. Usir setan, dalam nama Yesus, setan pergi. Pergi juga. Terus ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu. Aneh ya? Bikin mujizat dalam nama Yesus, usir setan dalam nama Yesus, nubuat dalam nama Yesus. Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Terus kamu bikin apa saja? Nyalah kamu pembuat kejahatan. Loh, berarti mereka ini nubuat, usir setan, mujizat, tapi pembuat kejahatan. Tuhan tidak bilang, nyalah kamu, aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Bukan, aku tidak pernah kenal kamu. Kalau tidak pernah kenal kamu, berarti mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Terus siapa mereka? Siapa mereka orang ini? Coba geser ke ayat 15. Baca ayat 15-nya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, rupanya mereka ini nabi palsu. Yang menyamar seperti domba, padahal dalam terjemahan aslinya, bahasa aslinya, yang berbaju domba. Tapi sesungguhnya isinya serigala. Tapi ini nabi palsu kayaknya ada di luar gereja atau dalam gereja nih? Bisa nubuat dalam nama Yesus ini. Kayaknya bikin KKR juga nih ya. Ya bikin KKR ramai juga, ini KKR kesembuhan ilahi nih. Saya tidak bilang yang bikin KKR kesembuhan ilahi semua nabi palsu, tidak. Tapi ini ada contoh orang yang bikin luar biasa, mujizat. Tapi mereka nabi palsu, Tuhan tidak pernah kenal mereka dan Tuhan bilang, nyah kamu pembuat kejahatan. Kalau begitu mereka ada dalam lingkup Kristen, makanya bisa berseru Tuhan, Tuhan. Pakai nama Yesus lagi. Kalau saudara terlalu gila mujizat, dengar baik-baik. Bisa-bisa saudara kena tipu dari banyak nabi palsu. Ya. Nah, karena itu saudara, itu berarti bahwa orang-orang seperti ini ada dalam gereja, tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka ini orang Kristen KTP. Ya. 1 Yohanes 2, 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Cukup, seorang antikristus akan datang. Antikristus ada berapa orang? Seorang, satu orang. Sudah datang zaman Yohanes? Sudah datang belum? Seorang antikristus akan datang, berarti belum datang. Jadi antikristus satu orang dan belum datang. Tapi terus, baca terus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi antikristus ada berapa banyak? Banyak. Sudah datang? Sekarang. Berarti sudah ada loh. Jadi antikristus itu satu orang atau banyak? Belum datang atau sudah datang? Kalau begitu ada dua jenis antikris. Antikris besar itu satu orang. Ini belum datang. Nanti menjelang akhir zaman baru dia muncul. Ya. Tapi ada antikris kecil-kecil. Ini anak buahnya. Nah, ini banyak. Dan mereka sudah datang. Zaman Yohanes itu sudah banyak. Menjelang akhir zaman banyak juga. Ya. Nah, antikris besar yang bosnya belum keluar. Tapi yang kroco-krocoannya ya, ini sudah banyak ke seluruh dunia. Terus
Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita. Stop di situ. Memang mereka ini, banyak antikris ini, berasal dari antara kita. Apa maksudnya mereka berasal dari antara kita? Ini antikris ini berasal dari kita. Artinya mereka juga sama-sama dengan kita dalam gereja. Ya. Mereka bersama-sama kita dalam kekristenan. Tapi, lanjut. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk. Mereka ada dari antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk. Berarti mereka ini anggota gereja ini. Tapi tidak sungguh-sungguh termasuk, artinya tidak sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Kalau mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kalau mereka sungguh-sungguh percaya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. niscaya mereka tetap. Kalau mereka sungguh-sungguh percaya, mereka tidak akan keluar. Kalau mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, mereka pasti akan tetap di dalam. Terus? Tetapi hal itu terjadi Hal itu terjadi itu apa? Hal itu keluarnya mereka jadi antikris, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada tidak kita. semua mereka termasuk pada kita. Siapa mereka? Orang Kristen KTP. Ada di dalam gereja tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau mereka sungguh-sungguh pasti tetap dengan kita. Tapi bahwa mereka keluar dan jadi antikristus itu bukti bahwa mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi antikris jangan mimpi datang dari luar kekristenan. Datang dari dalam kekristenan. Tapi siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Kristen KTP ini. Semoga salah satu bukan saudara. Kalau saudara ada di dalam gereja tapi tidak sungguh-sungguh percaya, saudara berpotensi menjadi orang antikristus semacam ini. Saudara ada di dalam, tapi saudara tidak sungguh-sungguh termasuk di dalam. Ya. Yudas ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang menyusup. Ada yang menyusup. Berarti kayaknya ini ada di dalam ini, ya, tapi tidak benar-benar percaya. Ya. Nah, juga nanti di Yakobus pasal 2 kita lihat ada orang-orang yang mengaku beriman tapi perbuatan sama sekali tidak ada dalam hidupnya. Makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Mereka mengaku beriman tapi hidupnya jahat. Mereka semua ini adalah orang Kristen KTP. Jadi perhatikan, istilah orang Kristen KTP tidak ada di Alkitab. Tapi Alkitab mencatat ada begitu banyak orang yang boleh dikategorikan sebagai orang Kristen KTP. Saudara pemirsa, terutama saudara-saudaraku yang beragama Kristen, yang ada di daerah-daerah Kristen, di Manado, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Saudara sudah beragama Kristen dari kecil, lahir langsung dibaptis, tabisidi, sudah perjamuan, rajin pelayanan, pikirkan baik-baik. Jangan sampai saudara cuma orang Kristen KTP. Saudara ada di dalam, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk orang percaya. Kalau sudah begini, mestinya mikir, saya ini Kristen sungguh-sungguh atau KTP? Jangan-jangan sekian lama saya melayani, tahu-tahu saya Kristen KTP. Jangan-jangan sekian lama saya sudah bantu gereja, tahu-tahu saya Kristen KTP. Sudah KKR keliling dunia, tahu-tahu saya Kristen KTP. Kalau begitu pertanyaan besar kita, bagaimana tahu seseorang itu Kristen KTP atau bukan? Cirinya apa? Apa bedanya dengan Kristen sejati? Itu yang akan kita bahas saat ini. Ya. Maka sekarang setelah menunjukkan dasar Alkitab dari orang Kristen KTP, saya akan menunjukkan
apa perbedaan orang Kristen yang asli dengan orang Kristen KTP saja? Saya berikan beberapa perbedaan. Pertama, orang Kristen asli, dia yakin akan keselamatannya, atau dia mempunyai keyakinan keselamatan. Tapi orang Kristen KTP, bisa jadi dia tidak yakin akan keselamatan. Saudara, kalau saudara belajar metode penginjilan EE, Evangelism Explosion, ledakan penginjilan, biasanya kalau mau menginjili orang, tanya orang dulu. Dengan namanya pertanyaan diagnostik. Kalau kamu mati malam ini, kamu kemana? Kalau yang pernah belajar EE akan tahu, mati malam ini, masuk mana? Ini pertanyaan ini untuk mengecek, apakah orang yang kita hadapi itu, dia yakin keselamatannya atau tidak? Ya. Kalau dia tidak yakin, itu pasti orang Kristen KTP. Kalau mati malam ini, kemana? Aduh, gak tahu juga ya. Pas mau naik pesawat, pada ada teman, pas mau naik pesawat, saya panggil sini dulu. Kamu mau berangkat ke mana? Mau ke Jakarta. Kalau sebentar, 1 jam lagi ini pesawat meledak, ya, kamu pergi kemana? Dia bilang, waduh jangan begitulah. Ya kan? Ya jangan begitu, tapi seandainya begitu, kau kemana? Mikir. Aduh saya tidak mau mikir, jangan mikir yang jelek-jelek lah. Loh, kamu mau mikir atau tidak mikir, satu hari nanti kamu pasti berhadapan dengan maut. Mau atau tidak. Ya. Jadi mesti mikir. Keluar dari rumah ke kantor. Saudara yakin, seberapa yakin saudara bisa sampai kantor dengan selamat? Kalau lewat situ disikat tangki. Dihajar oleh kontainer. Kamu pergi kemana? Ya itu dia. Sekian lama juga saya tanya-tanya. Kalau dia ngomong begitu, itu tanda Kristen KTP. Saudara yang dengar siaran ini, pertanyaan ini juga berlaku bagi saudara. Kalau kamu mati malam ini, kamu kemana? Kalau kamu tidak tahu kamu kemana, kamulah orang Kristen KTP. Kok kenapa mesti begitu? Karena orang Kristen yang sejati, dia harus punya keyakinan keselamatan. Mengapa orang Kristen sejati harus punya keyakinan keselamatan? Karena kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan bergantung pada perbuatan kita untuk selamat, tapi hanya mengandalkan iman kepada Yesus. Di dalam semua agama, perbuatan memainkan peranan penting dalam keselamatan. Mereka percaya selamat karena berbuat baik, atau mungkin ada iman, tapi iman saja tidak cukup. Iman harus iman plus. Iman plus buat baik, baru selamat. Saya sudah bahas panjang lebar dalam episode-episode sebelumnya, dan saya berkata, di dalam kekristenan, mungkin kekristenan satu-satunya agama yang membuang seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Dalam urusan lain kita perlu berbuat baik. Mengucap syukur pada Tuhan perlu buat baik. Memuliakan Tuhan perlu buat baik. Bukti iman perlu buat baik. Tapi untuk selamat, jangan mimpi bisa dengan buat baik. Tapi semua agama menyandarkan perbuatan baik penting bagi keselamatan mereka. Kalau saudara, keselamatan bergantung pada perbuatan baik, menurut saya dari sisi agama mereka sendiri, mereka tidak bisa yakin akan keselamatan. Beberapa tahun yang lalu saya ada dalam satu acara debat Kristen Islam, di mana saya berdebat dengan Insan Moko Ginta, seorang Kristen yang jadi mualaf. Ya, temanya adalah selamat karena iman atau perbuatan baik. Lalu Insan Moko Ginta berkata, nanti kalau mati itu ditimbang. Ya, amal saleh kita ditimbang. Kalau ternyata dosa kita lebih berat, maka kita masuk neraka. Tapi kalau amal kita lebih berat, maka kita masuk surga. Giliran saya omong, saya tanya, Pak, kalau baiknya lebih berat, Anda masuk surga.
jahat lebih berat, Anda masuk neraka. Saya tanya, kalau sama berat, kau masuk mana? Ya. Kedua, apakah Bapak bisa tahu berapa banyak perbuatan baik Bapak? Pernah hitung? Coba saudara yang pikir mau selamat dengan berbuat baik, saudara tahu tidak? Saudara punya buat baik ini berapa banyak? Lalu berikut, tahu tidak dosanya berapa banyak? Saya nggak tahu buat baik berapa banyak. Saya nggak tahu dosa juga berapa banyak. Kalau saudara tidak tahu mana yang lebih banyak, dari mana saudara tahu mana lebih berat, mana lebih ringan? Kalau tidak tahu mana lebih berat, mana lebih ringan, lalu bagaimana tahu bahwa saudara pasti masuk surga? Dosamu sendiri kamu tidak tahu berapa banyak. Kalau bisa tahu dosa 5 kilo, ya perbuatan baik 10 kilo, bisa yakin masuk surga. Karena tahu ini 10 kilo, yang 5 kilo, lebih berat 5 plus 5. Kalau ternyata dosanya yang 10 kilo, buat baiknya 5 kilo, saudara bisa pasti masuk neraka. Tapi kalau ini tidak tahu, ini tidak tahu, terus bagaimana kamu yakin? Dan saudara pikirkan ya, untuk apa saudara beragama tapi tidak ada keyakinan keselamatan? Dan untuk apa tetap di dalam agama yang tidak bisa berikan keyakinan kepada engkau? Tapi kekristenan tidak. Kekristenan tidak menyandarkan keselamatannya pada perbuatannya. Tapi semata-mata sola fide, hanya iman. Nanti setelah beriman selamat baru kita buat baik. Bukan buat baik supaya selamat, tapi selamat baru buat baik. Itu kekristenan. Nah kalau begitu maka keselamatan kita bergantung pada iman kita kepada Kristus yang menjadi penebus dosa kita. Berarti kalau perbuatan berarti selamat itu tergantung saya. Tapi kalau iman berarti selamat itu tergantung Tuhan. Mana lebih pasti, tergantung saya atau tergantung Tuhan? Tergantung Tuhan. Nah, kalau saya percaya pada Kristus, maka Kristus menebus saya, dosa saya, maka saya yang percaya boleh yakin saya selamat. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Semua ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya pada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau kamu percaya kepada Anak Allah, Yesus, kamu tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Maka orang yang sungguh-sungguh percaya, dia tahu pasti dia akan beroleh hidup yang kekal. Ada keyakinan keselamatan. Makanya saya sering bilang kalau orang sudah percaya Yesus, mati kapan saja, mati di mana saja, mati bagaimana saja, pasti selamat. Karena iman. Orang Kristen sejati, dia tahu Kristus mati untuk menebus dosanya, dosa asalnya, dosa perbuatannya, dosa masa lalunya, dosa masa kininya, dosa masa akan datangnya. Kalau semua sudah dibereskan, lalu apa yang membuat saudara masuk neraka? Saya berulang-ulang katakan ya, kalau Anda lahir 1960, Anda percaya Yesus 2018, Pak Daud rencana mati tahun berapa? 2040, katakanlah. Nggak bisa direncanakan ya. Contoh, kalau Anda percaya Yesus 2018 di sini, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Anda percaya dia. Dosamu 1960 sampai 2018, dia hapus semuanya. Tapi dosa Anda pada tahun 2018, dia hapus semuanya. Dan dosa Anda dari 2018 sampai 2040 pun dia hapus semuanya. Dia menghapus dosamu yang paling pertama. Dan dia hapus sampai dosamu yang paling terakhir sebelum jadi almarhum. Pertanyaannya, berapa sisa dosa Anda yang belum dihapus? Tahu dari mana Tuhan hapus semua? Ya. Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dia mengampuni
segala pelanggaran. Segala pelanggaran. 1 Yohanes 1 ayat 7 ayat 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dari Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala dosa kita, segala kejahatan kita. Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Membebaskan kita dari segala kejahatan. Segala. Apa artinya segala? Kalau cuma 1960 sampai 2018 itu baru setengah, bukan segala. Tapi kalau dia menghapus segala 1960 sampai 2040, tuntas semua, waktu di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua hutang dosa kamu sudah selesai. Kalau sudah selesai, lalu apa yang harus saudara takutkan? Saudara mungkin, masa sih? Ini kan masih 2018. Kalau saya berdosa 2020, apakah Tuhan membayar dosa saya? Iya. Tapi kan saya belum sampai 2020. Dosanya kan belum ada. Bagaimana Yesus bisa mati untuk dosa yang belum saya buat? Kalau saudara pikir begini, waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu pun, dosa saudara yang 1960 juga belum ada. Bagaimana dia yang mati tahun 2000 tahun yang lalu bisa menebus dosa 1960, tidak bisa di 2020? Kuasa salib Kristus bukan bergerak ke belakang saja, tapi bergerak ke depan. Kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana Yesus menebus dosa saya? Jangankan dosa saya saja belum ada. Bagaimana bisa menebus dosa saya? Saya kasih ilustrasi. Ya, kalau Anda dibawa, Anda dari Sulawesi, dibawa Bapak untuk kuliah di Jakarta, ya, masuk kuliah bulan Juni. Lalu Bapak bawa Anda ke tempat kos. Lalu Bapak Anda bayar kos mulai dari Juni sampai Desember. Sekarang masih Juni, Desember sudah bayar. Mengapa bayar? Karena Anda pakai kamarnya. Tapi ini mesti bulan Juni, ini belum Desember. Kenapa bayarannya sudah ada padahal Anda belum sampai Desember? Karena Bapak mau tahu bahwa biarpun belum sampai Desember, tapi di Desember kamu akan tinggal. Makanya dibayar duluan. Begitu juga, kamu belum ada. Dosamu belum ada waktu Yesus mati. Tapi Yesus tahu bahwa kamu akan ada dan kamu akan berdosa. Sebelum semua itu terjadi. Dan waktu saudara percaya, penebusan itu diberlakukan untuk semua. Kalau semua sudah begitu, hutang sudah dibayar. Saya berhutang pada Pak Karisal. Karena utang-utang terus lama-lama saya takut ketemu. Ya, takut ketemu karena kalau ketemu ditagih. Takut saya. Tapi karena saya utangnya banyak 100 juta, tak sanggup. Tapi untung ada Ibu Suhari yang baik hati. Mau jadi juru selamat bagi saya, bayar hutang saya. Ya serah, hutangmu berapa? 100 juta Ibu. Nih lunas. Hutang lunas. Saya perlu takut ketemu Pak Karisal? Jangan-jangan dia tagih hutangnya. Saya perlu takut? Nggak perlu takut, kenapa? Lunas. Tapi kalau ibu bayar cuma 90, saya masih takut. Takutlah. Memang 90 juta sudah bayar, tapi yang 10. Kalau belum lunas, saya takut. Tapi kalau sudah lunas, ngapain takut? Kalau Yesus bayar dosamu hanya sebagian besar, kamu patut takut masuk neraka. Tapi kalau dia bayar lunas, apa yang harus kamu takutkan? Jadi orang Kristen sungguh-sungguh yakin masuk surga. Kalau kamu tidak yakin masuk surga, saya justru yakin kamu masuk neraka. Orang Kristen sejati punya keyakinan keselamatan. Orang Kristen KTP tidak punya itu. Mungkin saudara merasa, ya saya sih yakin, tapi kan dosa saya ini masih banyak ini ya. Pertanyaannya, kamu percaya tidak bahwa Yesus mati membayar semuanya? Tapi ada orang bilang begini, ada orang diinjili oleh seorang penginjil. Dia bilang, saya ini dosa banyak. Penginjil bilang, ya tapi Tuhan ampuni kamu, juru selamatmu menebus kamu. Ya, tapi kamu tidak tahu orang berdosa macam apa aku ini. Penginjil itu bilang, dan kamu tidak tahu juru selamat macam apa dia itu.
Kalau kamu tahu juru selamat macam apa dia itu, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, semua putih seperti salju, merah seperti kain kesumba, akan putih, ya, seperti bulu domba. Kalau begitu, biarpun kita banyak dosa, kalau kita betul-betul percaya Yesus, orang Kristen sejati, pasti selamat. Ini ciri khas orang Kristen sejati, yakin keselamatan. Kalau saudara belum mati malam ini tidak yakin, saudara Kristen KTP. Dan berapa banyak orang Kristen yang tidak yakin akan keselamatan? Saya pernah duduk diskusi dengan teman pendeta. Saya tanya dia, Pak Pendeta, kalau malam ini mati kemana? Ya mudah-mudahan surga. Kok mudah-mudahan? Ya saya kan juga tidak tahu juga. Itu hak Tuhan. Ini pendeta tidak mengerti firman. Ya, itu hak Tuhan, tapi Tuhan nyatakan dalam firman. Makanya ayat tadi bilang, semua ini kukatakan padamu supaya kamu yang percaya pada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi, kalau orang yakin, orang tidak yakin selamat, itu pasti orang Kristen KTP. Tapi kalau orang yakin selamat, pasti Kristen sejati? Belum tentu. Kalau lulus tes pertama ini, masih ada tes kedua. Ya, ini penting. Kenapa? Karena saya pernah tanya orang, kalau mati masuk malam ini yakin masuk? Yakin, Pak. Pertanyaan kedua, kenapa yakin? Saya rajin gereja. Persepuluhan lancar. Kalau dia bilang begitu, dia pasti Kristen KTP. Kenapa? Karena itu berarti dia yakin selamat, tapi keyakinannya berdiri atas dasar yang salah. Karena dia yakin bahwa dia pasti selamat karena dia sudah rajin kebaktian. Sudah rajin berikan persepuluhan, rajin pelayanan. Berarti dia menyandarkan kepastian keselamatannya pada perbuatannya. Padahal perbuatan harus dibuang dalam segala urusan keselamatan. Ya. Nah, karena itu maka orang kalau sampai tidak yakin, pasti dia Kristen KTP. Tapi orang kalau sampai yakin, belum tentu Kristen asli. Harus ada tes kedua. Dan tes keduanya adalah, mengapa kamu yakin? Maka dalam metode penginjilan EE yang tadi saya singgung itu, ditanya, kalau kamu yakin malam ini mati, yakin masuk surga? Oh yakin. Maka pertanyaan susulan kedua, menurut kamu, mengapa Allah harus mengizinkan kamu masuk ke surganya? Karena saya orang baik. Kalau dia bilang begitu, Kristen KTP. Tapi kalau dia bilang, karena saya orang berdosa dan bahkan banyak dosa, tapi Yesus sudah bayar semuanya. Kalau keyakinan begitu, itu orang Kristen KTP asli. Tapi karena saya sudah dibaptis, karena saya sudah tabisidi, karena saya sudah ikut perjamuan kudus, karena saya sudah dibaptis, bukan 1 kali saja, 4 kali. Mau apa? Percik sudah, selam sudah, siram sudah, tuang sudah, pakai bendera sudah, di Indonesia sudah, di Israel sudah. Kalau yakin selamatnya karena itu orang Kristen KTP. Ya. Jadi harus yakin selamat, tapi dasarnya, alasannya mesti benar. Pemirsa sekalian yang dengar siaran ini, Anda mungkin sudah majelis tua jadi majelis. Pertanyaan saya untuk Anda, kalau mati malam ini kemana? Kalau Anda yakin masuk surga karena apa? Karena Anda sudah jadi majelis puluhan tahun. Kalau Anda jawab begitu dan Anda mati malam ini, saya ucapkan selamat jalan ke neraka. Tapi kalau tidak mau, percayalah kepada Yesus. Karena hanya Dia yang bisa berikan kepastian keselamatan. Lalu apa ciri lagi orang Kristen sejati? Ciri berikut adalah orang Kristen sejati, dia mempunyai pengertian akan dasar-dasar Injil. Ya.
Dia mempunyai pengertian akan dasar-dasar Injil. Pengertian itu penting. Dalam episode sebelumnya saya sudah jelaskan, dalam iman yang benar itu harus mencakup pikiran, perasaan, kehendak. Mengerti ini penting. Yang paling penting di dalam mendengar firman itu mengerti. Dalam Matius 13 ketika Yesus berikan perumpamaan soal menabur benih, 3 jenis tanah yang pertama itu jelek. Tapi jenis tanah yang terakhir itu tanah yang subur. Lalu Tuhan Yesus beri artinya. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ya, yang di tanah yang baik adalah yang dengar firman Dan mengerti. dan mengerti. Dengar firman dan mengerti. Jadi dalam urusan dengar firman itu yang paling penting itu mengerti. Ya. Yang paling penting itu mengerti, bukan lelucon. Nah, Saudara, karena itu maka orang Kristen sejati harus mengerti dasar-dasar Injil. Ingat, yang saya katakan ini dasar-dasar Injil. Bukan memahami doktrin-doktrin yang lengkap. Harus tahu doktrin Tritunggal, harus tahu doktrin predestinasi, harus tahu segala macam doktrin gitu. Tidak. Harus mengerti dasar Injil, itu harus. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini ya. Tanpa mendengar dan mengerti Injil, tidak mungkin orang percaya. Coba baca Roma pasal 10 ayat 13-14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saya mau garis bawahi di sini. Bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika tidak mendengar? Jadi kalau tidak mendengar tidak bisa percaya. Kalau sudah mendengar bisa percaya. Ayat 17-nya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi orang baru bisa percaya kalau dia bisa mendengar Injil. Bukan cuma mendengar, mendengar lalu mengerti. Orang mendengar saja belum tentu ngerti. Apalagi tidak pernah dengar. Ya, dan celakanya banyak gereja sekarang tidak beritakan Injil. Banyak gereja sekarang hanya entertain. Musiknya luar biasa. Kalau perlu sound yang termahal. Lightingnya ratusan juta. Fasilitasnya luar biasa. Tapi berita yang disampaikan buruk sekali, tidak ada Injil di dalam. Artis diundang untuk isi acara. Kesaksian-kesaksian tentang bagaimana hidup diberkati, bagaimana Tuhan sembuhkan, bagaimana sukses dan sebagainya. Tapi Injil tidak ada. Pengkhotbah-pengkhotbah yang diundang hanya motivator semua. Mereka beritakan hikmat-hikmat dunia, tapi tidak menjelaskan Injil. Yang lain bangga kalau bisa mengundang pengkhotbah yang bisa bikin jemaat tertawa dari awal sampai akhir. Kalau begitu mending nonton opera Van Java sajalah. Ya. Kalau seperti itu gereja tidak pernah memperdengarkan Injil, bagaimana jemaat bisa mengerti lalu menjadi percaya? Itulah sebabnya karena gereja, mimbar gereja tidak atau bahkan nyaris tidak ada pemberitaan Injil, maka saya yakin banyak jemaat Kristen itu adalah orang Kristen KTP. Saudara, seorang teman pendeta saya mengatakan begini, ada 2 cara membunuh orang. Cara pertama itu cara cepat. Cara kedua adalah cara slow. Cara cepat bunuh orang adalah kasih racun. Cara yang agak lambat adalah tidak usah kasih gizi. Ya, kasih nasi putih saja terus, tidak usah protein, tidak usah lain-lain. Pokoknya tiap hari nasi putih. Tidak ada kandungan gizi yang lain. Bunuh dia cepat, kasih racun. Ini mati cepat. Kalau tidak kasih racun, hanya kasih yang gizi-gizi tidak usah, akan mati juga walaupun lama. Nah, lalu dia bilang, gereja-gereja dan pendeta-pendeta bisa bunuh jemaat dengan 2 cara. Pertama, kasih ajaran sesat. Mati cepat. Tapi mau mati lama, tak usah kasih ajaran sesat.
Tapi ajaran inti Injil tak usah diberitakan. Lama-lama mati sendiri. Berapa banyak? Saya tahu ada gereja yang memberitakan ajaran sesat. Tapi lebih banyak gereja yang tidak pernah memberitakan Injil. Ya, kalau gereja tidak beritakan Injil, orang tidak bisa dengar. Orang tidak bisa dengar, tidak bisa mengerti. Tidak bisa mengerti, tidak bisa percaya. Kalau tidak percaya tapi ada dalam gereja, itu Kristen KTP. Kalau begitu harus mengerti dasar Injil. Memangnya dasar Injil itu apa? Ya, dasar Injil itu harus berkaitan dengan Yesus mati dan bangkit demi penebusan dosa kita. Itu berita utama dari Injil. Berita utama dari Injil itu bukan Yesus bikin kita kaya. Berita utama dari Injil itu bukan Yesus menyembuhkan kita. Berita utama dari Injil bukan Yesus menjaga kita, memelihara kita, memulihkan kita. Bukan itu. Itu benar, tapi bukan itu intinya. Makanya saya bilang, inti Injil, Yesus harus juru selamat. Tapi banyak orang sekarang tidak percaya Yesus juru selamat. Yang dipercaya adalah Yesus juru roti, Yesus juru minum, Yesus juru sembuh, Yesus juru sukses, dan lain sebagainya. Semua juru-juru itu penting, tapi kalau yang penting juru selamat, tidak ada juru selamat. Biarpun kamu kaya, mati masuk neraka. Rajin kebaktian bagaimanapun mati masuk neraka kalau tidak ada unsur Yesus juru selamat. Beriman pada Yesus itu, ada orang beriman pada Yesus dokter. Saya sekolah minggu dulu ada lagu. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Saya sakit, dia sembuhkan. Kalau Yesus hanya sekedar dokter, tubuhmu sehat, jiwamu binasa. Ya. Iman pada Yesus yang benar itu harus melibatkan penebusan dosa. Coba Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian Karena iman dalam darahnya. Dalam darahnya. Iman dalam darah. Dalam Alkitab Inggris New International Version, through faith in his blood. Melalui iman dalam atau kepada darahnya. Darah itu apa? Ini menyangkut penebusan dosa. Ya. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dibenarkan Oleh darahnya. oleh darahnya. Kenapa kok dalam 2 ayat yang saya ini kok omong darah? Karena darah mempunyai fungsi untuk menutup dosa. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Darah ini penting. Kalau imanmu sekian lama kepada Yesus tidak ada unsur darah, penebusan dosa-dosa, kamu belum sungguh-sungguh beriman. Kamu orang Kristen KTP. Kecuali kamu punya iman dalam darah, ya, faith in his blood. Baru kamu Kristen sungguh-sungguh. Saudara, orang Kristen sejati harus punya keyakinan keselamatan. Orang Kristen sejati harus punya dasar yang benar untuk keyakinan keselamatan itu. Orang Kristen yang sejati harus mengerti dasar Injil. 1, saya orang berdosa. Saya bukan cuma berdosa, banyak sekali dosa, penuh dosa. Itu nomor 1. Nomor 2, saya pasti binasa dalam neraka. Karena Allah yang adil tidak mungkin membebaskan saya orang berdosa, pasti dihukum. Ketiga, saya tidak mungkin selamat dengan buat baik. Amal saya, saleh saya tidak bisa berguna. Saya senang sekali lagu Rock of Ages, clap for me. Padamu batu zaman, aku dapat lindungan. Ayat 2-nya menarik. Ya. Rajinku yang sebenar, tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisku, tidak beri keampunan, darah Yesus saja beri, hati baru dan bersih. Rajinku yang sebenarnya tidak beri ampunan, ratap dan tangisku tidak bisa beri ampunan, darah Yesus saja beri. Kalau begitu saudara,
saya orang berdosa, saya pasti dihukum Allah. Saya tidak bisa selamat dengan cara apapun. Allah mengasihi saya, berikan Yesus. Yesus mati menggantikan semua dosa saya. Saya beriman kepada Dia. Waktu saya beriman pada Dia, saya yakin semua dosa saya ditebus. Saya pasti selamat. Ini dasar Injil. Saudara mengerti ini atau tidak? Kalau mengerti dan percaya, saudara orang Kristen asli. Kalau 7 hal yang saya bicara di saudara gelap semua, saudara Kristen KTP dan saudara tidak akan selamat. Karena itu saudara yang mendengar siaran ini, kalau apa yang saya omong membuat Anda sadar bahwa Anda orang Kristen KTP, jangan keraskan hatimu. Datanglah pada Yesus. Serahkan dirimu. Rajinmu yang sebenarnya, ratap dan tangismu tidak bisa selamatkan kamu. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Haleluya.